Halo semuanya. Di sini kami akan memberikan video edukasi kepada teman-teman tentang bahaya judi online. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Yang pertama ada Azazian Jafira, lalu ada Dea Ramadhani, yang ketiga ada Dian Anggreni, dan yang keempat ada Mutia Zafira. Kasus ditemukannya Sugianto, warga Padakuhan, Ngasemrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan tewas bersimbah darah di pinggir Jalan Wonosari, Yogyakarta, kilometer 22, 11 November lalu, akhirnya terungkap. Sugianto diketahui menjadi korban pembunuhan yang dilakukan dua remaja penjual voucher game online. Keduanya nekat membunuh korban setelah kalah judi online hingga 8 juta rupiah. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Beginilah gambaran dari permainan judi online. Fenomena yang terjadi saat ini di mana terdapatnya dua siswa yang melakukan judi online. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan akses internet, siswa kini bisa masuk dalam dunia judi online tanpa batas waktu dan pengawasan. Awalnya hanya coba-coba, adanya rasa penasaran, ajakan teman dan dorongan untuk mendapatkan uang. Namun lama-kelamaan aktivitas ini berubah jadi kebiasaan yang memikat atau canduan. Judi online menjanjikan kemenangan instan, tapi juga menjerat kekalahan yang perlahan akan menguras emosi, waktu, dan materi. Tak sedikit siswa akan menghabiskan uang jajannya, bahkan berutang dan memakai uang sekolahnya untuk top up saldo. Judi online membuat otak terus mengejar sensasi menang. Fenomena ini bukan hanya mengancam prestasi akademik tetapi juga masa depannya. Kelihatannya seru dan mudah, tapi tahukah teman-teman, judi online adalah aktivitas taruhan menggunakan uang atau nilai lainnya pada permainan yang berbasis internet dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, perjudian ini mencakup jenis permainan seperti taruhan bola, poker, slot, dan lainnya seperti yang ada pada video sebelumnya. Nih, jadi kira-kira judi online itu kesenangan atau kebiasaan ya? Mari kita simak cerita tentang bagaimana judi online dapat mengubah hidup seseorang, terutama pada anak remaja nih. Ayo kita simak. Upaya penanggulangan judi online pada remaja dalam peran lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga benteng perlindungan. Yang seperti kita ketahui, sekolah adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh remaja. Jadi disinilah pendidikan karakter bisa dibangun, termasuk nilai-nilai anti judi. Yang kedua yaitu guru bisa jadi teladan, awasi, bimbing, dan beri pemahaman soal resiko judi online. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing. Mereka bisa memberi contoh, mengingatkan, dan berdiskusi soal bahaya judi online pada siswa. Yang ketiga yaitu ada edukasi digital di kelas, sama dengan langkah awal cegah kecanduan. Yang dimana judi online itu sering dimulai dari ketidaktahuan. Maka penting bagi sekolah mengadakan edukasi digital bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan aman.
Terdapat 7 dampak yang diakibatkan dari kecanduan game online. Upaya penanggulangan judi online pada remaja dalam peran lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga benteng perlindungan. Yang seperti kita ketahui, sekolah adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh remaja. Jadi disinilah pendidikan karakter bisa dibangun, termasuk nilai-nilai anti judi. Yang kedua yaitu guru bisa jadi teladan, awasi, bimbing, dan beri pemahaman soal resiko judi online. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing. Mereka bisa memberi contoh, mengingatkan, dan berdiskusi soal bahaya judi online pada siswa. Yang ketiga yaitu ada edukasi digital di kelas, sama dengan langkah awal cegah kecanduan. Yang dimana judi online itu sering dimulai dari ketidakketahuan. Maka penting bagi sekolah mengadakan edukasi digital bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan aman. Selanjutnya yaitu ada peran dalam keluarga. Yang pertama, orang tua jangan cuek dekati anak, bukan hanya diawasi. Anak juga butuh didengarkan dan dipahami, bukan hanya dikontrol. Saat orang tua dekat dengan anak, mereka lebih terbuka dan sulit terpengaruh ke hal yang negatif. Yang kedua, yaitu membangun komunikasi yang terbuka. Dengarkan tanpa menghakimi. Anak sering takut jujur karena takut dimarahi. Sebagai orang tua, kita perlu menciptakan ruang yang aman untuk berdiskusi termasuk soal kebiasaan oleh anak. Dan yang ketiga yaitu batasi akses gadget, awasi bukan curigai. Kita sebagai orang tua juga perlu mengatur waktu penggunaan gadget, bukan karena curiga, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah akses ke situs judi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada peran lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan yang peduli sama dengan halnya perlindungan bersama, yang dimana remaja tumbuh di tengah masyarakat. Tetangga, tokoh masyarakat, dan komunitas peran penting dalam menjaga mereka. Dan yang kedua yaitu laporkan jika tahu praktik judi online. Nah, jadi kalau ada yang tahu praktik judi online termasuk di warung internet atau rumah warga, jangan hanya diam. Laporkan ke pihak yang berwenang. Dan yang ketiga yaitu ajak remaja kegiatan yang positif seperti olahraga, seni, atau komunitas. Di mana remaja butuh wadah untuk mengekspresikan diri. Jika mereka sibuk dengan kegiatan positif, peluang terjerumus ke judi online jadi lebih kecil. Demikianlah edukasi yang dapat kami sampaikan tentang kecanduan